Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan pimpinan negara G20 di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil, Senin pagi. Setibanya di Museum of Modern Art, Presiden disambut karpet merah dan pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo Subianto menyempatkan memberi salam hormat saat disambut Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum salam hangat. Selanjutnya Presiden Prabowo bersama para pemimpin dunia lainnya mengikuti acara pertemuan acara G20 Brazil 2024 yang dibuka Presiden Lula. Dalam sambutannya, Presiden Lula berterima kasih dan berharap pertemuan puncak KTT G20 ditandai dengan keberanian untuk bertindak. Lula pun menegaskan ingin mendeklarasikan secara resmi aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan. Thank you very much. Sementara itu dalam sambutannya Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran besar di sektor pendidikan. Because I believe that education will bring us out of poverty. Education can bring better life for our people. Free meals for our children is a vital part of our strategy. This is also part of empowering our young to be able to grasp the benefits of education. Di sela-sela pertemuan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo Subianto bertemu para pemimpin MIKTA. Pertemuan ini sebagai bentuk kekompakan memperkuat kerjasama. Presiden Prabowo Subianto menghadiri MIKTA Leader Gathering yang kedua di sela-sela pelaksanaan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil, Senin. Kegiatan berlangsung dalam suasana informal, diawali dengan sesi brief greeting antar para pemimpin MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang mencerminkan kekompakan dan solidaritas antar negara anggota MIKTA. Pertemuan MIKTA di KTT G20 Brazil menegaskan kembali peran forum ini sebagai wadah konsultasi untuk mendorong kerjasama yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu global. Pemirsa asik bermain judi, 2 orang mak-mak digerebek polisi di Pandeglang, Banten. Polisi mengamankan 4 tersangka dengan barang bukti kartu remi dan uang. Dua mak-mak dan 2 pria yang tengah asik bermain judi kartu remi ini terkejut saat digerebek polisi di Desa Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang, Banten. 4 pelaku NN, RN, JM, dan US langsung digelandang ke Mapolres Pandeglang. Saat ditangkap, para tersangka mengaku bermain judi hanya iseng mengisi waktu. Hasil pemeriksaan, keempat pelaku ini pun sudah sering melakukan judi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 set kartu remi dan uang sebanyak Rp385.000. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjudian jenis apapun. Laki-laki, 2 perempuan yang sedang melakukan perjudian jenis judi konvensional kartu remi. Para tersangka mengakui bahwa mereka sering melakukan perjudian ini hanya untuk mengisi waktu luang. Atas perbuatannya, keempat pelaku terjerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena menjual 3 perempuan di Wonosobo, Jawa Tengah. Indonesia, salah satu perempuan itu adalah istrinya sendiri. Pria berinisial MFI, warga Bekasi, Jawa Barat, ditangkap di sebuah hotel melati di Wonosobo, Jawa Tengah. Ia diduga menjadi mucikari dan menjual 3 orang perempuan secara online. Ironisnya, salah satu di antaranya adalah istrinya sendiri. Kasus ini terungkap saat patroli siber petugas menemukan transaksi prostitusi online.
Saat diperiksa, ia mengaku mendapat komisi 50 hingga 100 ribu rupiah setiap transaksi. Selain di Wonosobo, ia juga sempat beraksi di Blitar dan di sejumlah kota lainnya. Pencari pelanggan yang menawarkan di ini misalnya itu sudah dapat mengamankan dari pelaku juga kami ada 3 transaksi yang sudah kami berikan. Kini pelaku harus mendekam di penjara dan dijerat pasal tentang tindak pidana penjualan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda bertato yang diduga ingin mencuri sebuah handphone milik pekerja bangunan berhasil diamankan di Jalan Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemuda tersebut berhasil diamankan lantaran salah seorang pekerja bangunan lainnya memergoki aksi pemuda ini yang sudah berada di lantai 2 rumah padahal kondisi pagar dalam keadaan terkunci. Polisi mengamankan pemuda bertato ini karena hendak mencuri HP milik pekerja bangunan yang tengah tertidur di Jalan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi pencurian gagal setelah salah satu pekerja terbangun dan melihat pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka. Curiga dengan hal ini, sejumlah pekerja langsung mengecek ke setiap sisi rumah hingga ke lantai atas. Dan benar saja, pemuda tersebut sudah berada di lantai 2 rumah ingin mencuri ponsel. Sejumlah pekerja langsung mengamankan dan melaporkan ke pihak keamanan setempat dan dilanjutkan ke pihak polisian. Ini saya bangunin saya, teman saya. Bangun, ada orang di atas. Oh gitu. Iya, akhirnya terus saya kan penasaran ke atas lihat. Saya kan nggak mau kesalahan, langsung lapor ke keamanan. Oh gitu. Iya, emang sering hilang apa aja Pak? Udah sering hilang? HP, speaker aktif, ayam jago. Polisi mendatangi lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dan membawanya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung tangkap Henry Lee tersangka korupsi timah saat tiba di Indonesia dari Singapura. Mantan bos Sriwijaya Air tersebut diketahui sudah berstatus tersangka sejak April 2024, namun selalu mangkir saat pemanggilan karena alasan berobat. Kejaksaan Agung menangkap tersangka kasus komoditas timah, Henry Lee, di Bandara Soekarno-Hatta, Senin malam. Henry sebelumnya berada di Singapura untuk berobat. Henry digiring mulai dari keluar pesawat hingga mobil tahanan yang membawanya ke Kejaksaan Agung. Masa berlaku paspor Henry Lee habis 27 November 2024. Henry Lee diketahui merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah dan telah ditetapkan tersangka sejak bulan April 2024 lalu. Henry Lee mangkir setiap kali Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan dan berdalih masih berada di Singapura untuk berobat. Hingga kini Kejaksaan Agung telah menjerat 23 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PR Timah Terbuka tahun 2015-2022 dengan total kerugian dalam kasus ini 300 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor mengakibatkan ratusan rumah di 2 perumahan Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore terendam banjir. Diduga banjir tersebut akibat tanggul jebol. Aliran sungai tak jauh dari pemukiman warga ini tiba-tiba meluap di perumahan Primavera, Desa Bojong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat luapan sungai, warga pun terjebak genangan kurang lebih sekitar sepinggang orang dewasa. Diduga salah satu tanggul sungai jebol membuat debit air meluap dengan cepat hingga merendam ratusan rumah di wilayah Desa Bojong. Petugas BPBD Bogor dibantu relawan mengevakuasi warga di 2 perumahan yang terjebak banjir menggunakan perahu karet, yaitu perumahan Primavera dan Pondok Permata. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan pimpinan negara G20 di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil, Senin pagi. Setibanya di Museum of Modern Art, Presiden disambut karpet merah dan pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo Subianto menyempatkan memberi salam hormat saat disambut Presiden Brazil Luis Inacio Lula da Silva. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum salam hangat.
Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama para pemimpin dunia lainnya mengikuti acara pertemuan acara G20 Brazil 2024 yang dibuka Presiden Lula. Dalam sambutannya, Presiden Lula berterima kasih dan berharap pertemuan puncak KTT G20 ditandai dengan keberanian untuk bertindak. Lula pun menegaskan ingin mendeklarasikan secara resmi aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan. Thank you very much. Sementara itu dalam sambutannya Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran besar di sektor pendidikan. Because I believe that education will bring us out of poverty. Education can bring better life for our people. Free meals for our children is a vital part of our strategy. This is also part of empowering our young to be able to grasp the benefits of education. Di sela-sela pertemuan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo Subianto bertemu para pemimpin MIKTA. Pertemuan ini sebagai bentuk kekompakan memperkuat kerjasama. Presiden Prabowo Subianto menghadiri MIKTA Leader Gathering yang kedua di sela-sela pelaksanaan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil, Senin. Kegiatan berlangsung dalam suasana informal, diawali dengan sesi brief greeting antar para pemimpin MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang mencerminkan kekompakan dan solidaritas antar negara anggota MIKTA. Pertemuan MIKTA di KTT G20 Brazil menegaskan kembali peran forum ini sebagai wadah konsultasi untuk mendorong kerjasama yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu global. Pemirsa, program makan siang bergizi gratis kembali digelar di ibu kota. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membagikan makanan bergizi gratis bagi siswa di SDN 15 LIPI, Jakarta Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 15 dan Sekolah Luar Biasa 05 Jakarta Barat. Wapres didampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi dan sejumlah pejabat lainnya. Gibran pun berkeliling ruangan kelas 1 dan 2 SD serta SLB bertanya kepada siswa terkait menu yang disajikan. Dapat telur, dapat susu, sama dapat jeruk. Ketemu tapi nggak sempat pegang tangannya. Senang nggak tadi didatengin sama? Senang banget. Kalau yang lain senang nggak dikira? Makanannya enak nggak tadi? Mau lagi berarti? Mau lagi? Komposisi gizi di setiap paket sudah disesuaikan dengan kebutuhan kalori masing-masing peserta didik di berbagai tingkatan. Program unggulan makan bergizi gratis dipastikan akan diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, pagi dan siang hari. Program ini akan bergulir mulai 2 Februari 2025 dengan anggaran mencapai 71 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Rian Rahman, Surya Lisantoso melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk beraudiensi dengan para pimpinan KPK. Langkah ini dilakukan terkait program anti korupsi pada Kementerian Agama. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar berkunjung ke KPK pada Selasa pagi. Kedatangan Menteri Agama ini dalam rangka berkoordinasi untuk meminta KPK menjadi pendamping dalam mengelola instansi Kementerian Agama. Kedatangan Nasaruddin yang didampingi Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i juga untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan penguatan moral dan spiritual bagi KPK. Nah, poin konkretnya kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji, termasuk juga menyangkut masalah-masalah pendidikan. Maka itu kami mohon masalah pencegahan ya diberikan, kita kerjasama dengan bagus,
termasuk pendidikan, kemudian koordinasi, monitoring, dan supervisi pendampingan di daerah juga. Kami Kementerian Agama ini kan vertikal ya sampai ke tingkat kabupaten bawah. Agama yaitu rohani, tentu kami meminta Kementerian Agama untuk membantu KPK dalam kerangka meningkatkan integritas. Integritas itu harus dibangun dari kesadaran beragama. Kita ke informasi Pilkada pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi Vihara Dharma Bakti Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam kunjungan ini, RK pun mengapresiasi keberagaman budaya dan agama sebagai simbol toleransi di Jakarta, serta berjanji jika terpilih nantinya akan menggalakkan program anggaran bantuan operasional tempat ibadah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi Vihara Dharma Bakti Taman Sari, Jakarta Barat yang sudah berdiri ratusan tahun dan menjadi saksi keberagaman umat beragama. Selain mendengarkan aspirasi warga sekitar, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga melepaskan burung merpati sebagai simbol kedamaian dan kebebasan dalam berkeyakinan. RK juga berjanji jika dirinya terpilih memimpin Jakarta, tempat ibadah akan mendapat bantuan dana operasional melalui program kerjanya. Tentunya ada program anggaran yang bantuan operasional rumah ibadah ya. Jadi di sini pasti Vihara Dharma Bakti dan wihara-wihara yang lain pasti akan mendapatkan kucuran anggaran sebagai program penguatan peribadatan dari semua agama. Mudah-mudahan. Setelah mengunjungi vihara, Ridwan Kamil menghadiri dialog bertajuk Ragam Perspektif Membangun Kota dengan para mahasiswa FISIP UI di Depok, Jawa Barat. Selain membuka ruang diskusi dengan para mahasiswa yang hadir, pria yang kerap disapa Kang Emil ini juga memaparkan visi misi dan sejumlah solusi yang ditawarkan atas permasalahan kompleks di Jakarta seperti masalah kemiskinan, kemacetan, dan pendidikan. Tim Liputan iNews. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berencana untuk menjadikan bintang-bintang Persija sebagai ikon wisata jika ia terpilih. Sementara cawagupnya Rano Karno atau Sidul mengajak warga memilih paslon nomor urut 3 untuk memenangkan pilkada satu putaran. Ini kombinasi yang cocok yang dari Bandung buat datangin Vicky yang main di Jakarta. Kumpulan disabilitas. Dalam acara ngobrol seputar bola, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berencana untuk menjadikan bintang-bintang Persija Jakarta sebagai ikon wisata jika ia terpilih. Tidak hanya olahragawan, seniman, dan budayawan Betawi juga bisa dijadikan ikon kota Jakarta demi membangkitkan kebersamaan di masyarakat. Sementara kehadiran calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, disambut antusias warga di Jalan Bima, Kota Bambu Utara, Jakarta Barat. Sambil melewati gang-gang sempit, Rano Karno alias Sidul menyalami satu persatu warga. Mak-mak pun histeris menyambut Dul yang juga aktor film legendaris ini. Dalam orasinya, Dul mengajak warga memilih paslon nomor 3 agar pilkada Jakarta cepat selesai dan berlangsung satu putaran. Kalau bisa, kita menang satu putaran. Setuju nggak? Supaya nggak lama. Kalau kita menang besok tanggal 27, insya Allah pertengahan Desember dilantik jadi gubernur sama wakil gubernur. Usai berkampanye, Sidul menyempatkan berfoto bersama warga Kota Bambu Utara. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Ya. Anda penggemar makanan bersambal, tidak ada salahnya jika mencoba kuliner nasi minyak di Surabaya, Jawa Timur. Luar biasa, cita rasa pedas, nikmat, dan gurih ini membuat pengunjung selalu datang kembali untuk memanjakan lidah. Bagaimana kelezatan dan juga keramaian pembeli di warung pinggir jalan ini? Berikut liputannya. Seperti inilah hidangan nasi minyak warung Bukhari di Jalan Mojopahit, Surabaya, Jawa Timur yang selalu ramai pembeli. Bumbu kuning dari kaldu bebek dan ayam ditambah bumbu rempah yang disiram minyak panas menjadikan makanan nasi minyak lebih nikmat dan bikin ketagihan.
Selain bumbu yang disiram minyak bebek panas, sambal pedasnya juga tak luput siraman minyak panas. Nasi minyak ini menyajikan menu utama ayam dan bebek goreng dengan pelengkap lalapan berupa sayur kubis yang juga digoreng. Meski bertabur minyak, para penikmat nasi minyak tidak kapok untuk datang lagi menikmati makanan bersambal tersebut. Bahkan mereka larut dengan kelezatan nasi minyak ini. Kalau saya soalnya ya enak, gurih, terus ya murah, terjangkau. Maksudnya harganya ya juga sesuai gitu sama kayak jumlah lah pokoknya. Jadi kayak kenyang banget kalau buat aku. Bumbu sambelnya kalah sama enak, Mas. Nggak sama enak aja ya. Bukhari mengaku telah puluhan tahun berjualan nasi minyak. Nama nasi minyak merupakan pemberian dari para pembeli karena proses memasak semua bahan menggunakan minyak dan kini menjadi berkah tersendiri. Dalam semalam, Bukhari bisa menghabiskan puluhan ekor bebek dan ayam untuk melayani penikmat nasi minyak. Harga menu nasi minyak cukup terjangkau, yakni dibanderol Rp20.000 per porsi. Namun untuk bisa menikmati menu bebek goreng atau ayam goreng yang empuk dan gurih ini, pembeli harus rela antri di warung yang buka hanya di waktu malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain yang pemirsa. Ini ada soal pakaian khas kita ya. Ada namanya batik Mandau, batik khas Bengkalis Riau yang sangat unik dan bermakna dalam. Ya, Mandau memiliki motif berbentuk pompa angguk sesuai mencerminkan dengan ikon daerah Bengkalis. Salah satunya adalah penghasil minyak. Dan batik Mandau ini sendiri, Bre, menjadi andalan perputaran ekonomi warga kota Duri, Bengkalis. Batik Mandau, batik khas Bengkalis Riau ini sangat unik dan berbeda dengan batik-batik lainnya di Indonesia. Motif pompa angguk yang biasa digunakan dalam tambang minyak menjadi motif utama batik Mandau. Motif ini menunjukkan ikon daerah Bengkalis yang merupakan penghasil minyak bumi. Motif pompa angguk ini begitu indah dipadu dengan warna dasar yang biasanya biru. Membuat batik Mandau cukup sulit karena tidak boleh dicetak tapi harus menggunakan tangan. Kain putih dilukis menggunakan kuas dan canting lilin panas. Kain kemudian diwarnai dengan menggunakan teknik celup tradisional. Dalam satu hari, sekelompok pengrajin batik Mandau di kota Duri ini bisa menyelesaikan pencantingan sebanyak 10 helai kain batik beragam motif. Untuk harga satu helai kain batik dibanderol seharga Rp150.000 hingga Rp300.000. Kalau bahan yang diperlukan itu malam, pewarna, kain. Kalau proses awalnya itu kami memotong kain. Setelah dipotong nanti sesuai ukuran yang diminta sama konsumen. Terus kami proses pencantingan seperti yang depan, pengucapan. Atau ada yang perlu kami gambar terlebih dahulu ya. Setelah di depan nanti lanjut ke saya, nanti prosesnya pencanting tulis. Kalau ada yang harus dicanting tulis, ada yang salah cap atau mau dihapus itu nanti di sini. Kini batik Mandau sudah menjadi usaha kerajinan ekonomi kreatif di kota Duri. Bahkan ada galeri khusus hingga pengunjung bisa memilih batik Mandau secara lengkap. Dari Bengkalis Riau, Indra Yosrizal melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium narkoba di salah satu villa kawasan Badung, Bali. Bahan dan alat pembuat narkoba didatangkan dari Tiongkok dan beberapa negara lain melalui kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya dikirim ke Bali. Bak film action, sejumlah polisi bersenjata lengkap masuk ke sebuah villa dengan membuka paksa pintu bagian depan. Penggerebekan ini dilakukan Subdit 3 Ditres Narkoba Barreskrim Mabes Polri di laboratorium narkoba di sebuah villa kawasan Jalan Cempaka Gading, Badung, Bali. Para tersangka yang sedang meracik narkoba berupaya kabur namun digagalkan polisi.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa alat pembuat narkoba hingga 30 kg hasis dan 35.710 butir pil Happy Five. Bahan dan alat pembuat narkoba didatangkan dari Tiongkok dan beberapa negara lain melalui kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya dikirim ke Bali. Serta beberapa perkusor dan bahan kimia yang dikirim dari luar menuju Indonesia yang dilakukan melalui kargo di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari informasi pengiriman mesin cetak, kemudian pod system dan prekursor tersebut, kita duga untuk dilakukan sebagai alat untuk melakukan produksi narkoba. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 4 pegawai laboratorium narkoba sebagai tersangka. Pengungkapan ini juga hasil pengembangan penangkapan pelaku di Yogyakarta pada September 2024. Dari Badung, Bali, Bagus Alim, Ainis melaporkan. Sebuah rumah kos di Jalan Herta Sening, Rabu Sini yang ditengarai sebagai lokasi praktek tempat judi online beromset ratusan juta rupiah. Dari hasil penggerebekan itu, polisi menyita 3 PC, beberapa handphone, serta ratusan kartu yang telah terregistrasi untuk menjalankan aksinya. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek rumah kos di Jalan Herta Sening, Kota Makassar yang dijadikan tempat judi online. 2 pelaku sedang melakukan praktik judi online tak tanggung-tanggung. Dalam kamar tersebut, polisi menemukan 3 unit komputer yang dirakit khusus, handphone, serta ratusan kartu perdana yang sudah diregistrasi untuk mendaftarkan jenis-jenis judi online yang akan dimainkan. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dalam kurun waktu 1 tahun, mereka meraup untung hingga 700 juta rupiah. Polisi mendapat laporan dari warga terkait aktivitas para pelaku, KH dan MB, sehingga langsung menggerebeknya. Ada 11.000 akun dilakukan, sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. 2 pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Di Makassar, Yoyusvin melaporkan.